pastinya sih saya nggak ngomong. Yang semua itu nanti teman-teman akan dengar dari Robert. Tapi aku cuman sedikit aja mau sekedar pengantar ya. Karena gini, aku cuman mau kita kan saya dan Robert ini juga masih terus melakukan bisnis ini uh, as basic gitu ya. We are doing basic things gitu loh. Back to basic all the time gitu. Dan yang saya pelajari selama menjalankan bisnis ini, itu kita mesti benar-benar teman-teman sebagai leader ya, kita tuh harus punya dua karakter gitu yang paling utama. Yaitu pertama karakter sebagai apa namanya punya hikmat sebagai seorang leader, tapi juga nggak kalah punya hati sebagai seorang pelayan. Nah, itu sebenarnya karakter kita yang kita harus terus tumbuhkan gitu. Dan untuk bicara apa tentang karakter itu dua karakter itu adalah pondasi ya kita sebagai lifestyle planner di bisnis ini gitu kan. Nah, malam ini itu adalah teman-teman boleh dikatakan malam ini itu adalah malam wisdom atau wisdom night dari Robert. Yang pasti malam ini bukan challenge meeting ya, tapi it is more like a clarity night gitu. Jadi karena aku tahu banget Robert itu mikirin untuk bicara malam ini itu benar-benar mikirin teman-teman itu bisa sukses nggak cuman dapat cuan saat ini aja gitu ya, tapi juga cuan yang berkesinambungan gitu. Benar-benar teman-teman bisa mempunyai hidup sesuai dengan impian teman-teman sampai seterusnya gitu, yang berkesinambungan menjadi orang yang sukses secara signifikan. Nah, aku cek ya. Dan harapannya sih ya, saya kalau misalnya teman-teman di sini kan adalah teman-teman yang memang udah komit dengan apa goal yang sudah disebutkan gitu ya. Sama kayak saya itu di dunia race teman-teman. Kalau kalau boleh cerita nih aku ya. Kan kalau misalnya saya nggak daftar race, itu kan artinya saya nggak punya goal gitu. Kalau nggak daftar, jadi ya udah daftar race dulu supaya pada akhirnya aku diarahkan gitu sama coach aku agar aku punya goal. Nah malam ini itu ibaratnya teman-teman malam ini itu adalah malam clarity ya. Teman-teman punya hikmat dari Robert yang pastinya aku selalu bilang sih Robert itu kalau di bisnis ini udah kayak punya six sense gitu loh. Dan Robert tuh ngelihatnya tuh selalu udah visinya itu yang 10 tahun ke depan gitu ya. Dan kita kan sama-sama di sini mau dong uh, bareng-bareng ke A70. Ayo angkat tangan, mau nggak? Ayo dong kasih hati, mau ya kita lihat deh. Nah, ibaratnya kayak daftar race gitu teman-teman. Ya udah daftar race itu artinya Anda mau diproses, kita semua mau diproses ya. Race-nya kita kan untuk komit di 4 bulan ke depan gitu. Tapi kalau di dunia saya itu setiap race yang saya lakukan, goal saya itu challenge saya coach saya itu selalu men-challenge saya gitu. Harus personal best gitu. Nah, ibaratnya ini teman-teman. Kalau sekedar lomba race saja daftar race ya kayak kita daftar LS gitu ya, ibaratnya itu. Tapi apa yang uh, apa yang akan berbeda yaitu ya teman-teman harus punya komit menjadi personal best gitu, punya personal best. One day pas nanti bukan one day, sorry, 4 bulan ke depan nanti kita foto nih ya. Yang baru-baru terutama. Tolong para coach core-nya masing-masing diperhatikan. Nanti kita bisa foto, apakah di foto ini yang hadir malam ini itu nanti akan di panggung. Cie, nanti kita bisa celebrate bareng gitu di 4 bulan ke depan. Setuju nggak? Nah, teman-teman, jadi gitu. Malam ini aku bilang ya, malam ini adalah malam wisdom. Aku juga mau ngingetin pentingnya konsultasi ya setelah malam ini kan pastinya
Anda mau mencari konfirmasi gitu ya yang benar pada upline core Anda, konsultasi jangan lupa karena itu adalah bagian dari kita memperdalam kita mempunyai hikmat sebagai seorang leader gitu ya, karakter yang berhikmat dan juga jangan lupa ultimate goal-nya kita konsultasi sama ultimate upline gitu. Jangan lupa kita menomorsatukan Tuhan di posisi ini. Saya yakin sih, aku nggak ngomongin agama. Saya yakin Anda punya iman masing-masing dan yuk kita sesuai dengan sistem Network 21 gitu. Menomorsatukan Tuhan, kedua keluarga, ya, ketiga baru bisnis. Dan sama juga halnya, yuk kita juga minta hikmat selalu menomorsatukan Tuhan, minta Tuhan yang memimpin gitu doa kita ya. Ya bukan nyuruh Tuhan, Tuhan aku mau gol ini, dampingi aku, bukan gitu ya. Tapi biar Tuhan gitu yang memimpin. Itu burden banget di hati aku pengen share tentang ini kepada teman-teman semua karena saya percaya uh, hanya kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan yang bisa uh, apa menjadikan kita mempunyai personal best setiap personal best kita. Begitu juga dengan di dunia race ya. Nah, kemudian karakter kedua teman-teman. Karakter kedua itu kita harus punya hati seorang pelayan. Nah, hati seorang pelayan itu harus diprioritasin ketimbang hikmat gitu. Karena kalau hikmat itu ya kita pakai pikiran kita ya. Tapi kalau hati seorang pelayan itu udah otomatis teman-teman. Itu nature-nya di bisnis ini. Dan aku boleh cerita sih ya kalau hati seorang pelayan itu kan kami baru datang dari Gold Coast ya teman-teman. Nah kaget banget gitu. Waktu datang dijemput sama Miss Sidri gitu ya. Eh, Benar-benar Miss Sidri itu eh, kita boleh bilang apa namanya ya, lead by example gitu, benar-benar lead by example. Dan waktu saat itu tuh magic moment buat saya karena seorang Mitch Didri on the Crown Ambassador, kami memang diundang ke sana sebagai guest speaker gitu. Nah kaget karena yang jadi MC itu Miss Didri. Nanti mungkin aku akan share lebih panjang lagi di kesempatan yang lain gitu. Aku nggak mau nyita waktunya Robert. Tapi dari hal itu aku bisa melihat gitu loh. Belum ada Founders Crown Ambassador jadi MC seumur hidup aku ya. Kita ada di Network 21 gitu. Jadi ya Miss Didri benar-benar mau menunjukkan gitu. Ya lead by example. Ya MC itu bukan pekerjaan yang itu ya apa teman-teman, bukan, maksudnya gini loh, Founders Crown Ambassador udah duduk manis enak gitu ya di meja spesial, meja reserve seat-nya itu udah memang haknya Miss Didri sebagai Founders Crown Ambassador. Miss Didri tidak perlu punya tanggung jawab untuk menjadi MC gitu. But satu hal juga gitu, karena benar-benar hati seorang servant itu artinya ownership-nya besar sekali nggak sih? Miss Didri nggak mau take control lah istilahnya ya, take control in a good way menurut saya. Tapi wow itu surprise banget teman-teman, Miss Didri sebagai MC dan itu memberi semangat kita semua. Jadi teman-teman intinya aku doakan malam ini teman-teman punya clarity, punya kejelasan apa yang harus dilakukan dan aku bukti hidup Robert itu benar-benar nggak cuman melakukan ya, tapi juga berdoa buat para leader yang hadir saat ini itu adalah benar-benar pionir-pionirnya yang akan hadir di MW A70. Oke, udah nggak lama-lama aku panggilkan suamiku. Tepuk tangan buat suamiku, virtual tepuk tangannya mana? Silahkan suamiku. Thank you. Spotlight kamu ya. Ya, Makasih oke. Sonia, gila ya. Sayangnya kita nggak bisa apa? Sonia ngomongnya dikit banget nih, karena kalau bisa lebih banyak itu pasti cerita Sonia jauh lebih menarik dari yang saya mau ngomong. ah, jadi gini, mungkin teman-teman merasa kalau saya yang bicara, aduh, ini pasti disuruh ngapain gitu ya, lakukan apa lagi gitu ya. Jadi banyak yang kadang ya itu tidak begitu, nggak begitu apa ya, nggak begitu semangat lah
karena ya ujung-ujungnya gue harus kerja nih. Tapi kalau cerita-cerita dari Sonya atau cerita-cerita dari leader-leader Anda yang mungkin ya inspirasional banget gitu ya, pasti jauh lebih menarik lah ya, joke-nya segala macam gitu ya. Tapi ya somebody has to do it gitu. Yang harus lakukan topik yang kurang enak ini ya saya. Karena kebetulan cocok dengan personality saya gitu, kepribadian saya. Oke, waduh, saya ngelihat dari HP yang satu, waduh cukup banyak nih teman-teman yang menyalakan kamera. Terima kasih. Semangat banget ya kalau melihat teman-teman wajah-wajahnya di kamera. Selamat teman-teman yang sudah menerima tantangan ini. Jadi challenge ini adalah challenge meeting ini adalah meeting buat sebenarnya bukan challenge meeting yang artinya gimana ya, yang Anda harus mencapai sekian baru bisa lulus datang ke meeting ini. Enggak juga gitu ya. Ini challenge meeting ini atau meeting malam hari ini, betul kita mensyaratkan ya, mensyaratkan mereka yang siap untuk mencapai goal VIP 20 plus, ELC, atau juga yang transformer di luar dari grup yang ada, juga VIP 20 plus dan juga ELC. Ini untuk mengukur kedewasaan kita semua gitu ya. Anda betul-betul siap atau cuma ya sekedar bilang iya gitu ya. Jadi ini justru cukup berat nih teman-teman yang hadir di sini. Komitmennya sudah mengatakan bahwa saya mau ikut di meeting ini. Mungkin saya minta tolong salah satu dari teman-teman atau Sonya ya, mungkin bisa screenshot semua nama-nama. Saat ini saya lihat tuh ada berapa ini? Ada Kalau yang 456 orang. Sorry ya nih, saya putus bentar Ya, ya. Kalau bisa teman-teman yang mau komit bener-bener nih yang untuk kita nanti di LS berikutnya personal best, saya izin screenshot ya. Videonya nyalain. nggak Oke, apa-apa nih. silakan. Kita nama saja. Mungkin kelewat Oke, panjang kalau ini ya. Tolong semua 400 sekarang udah bertambah 460. Tolong di ini aja screenshot nama-namanya. Jadi aduh luar biasa ya. ya. Saya suka sekali meeting ini. Beda dengan kalau saya berbicara di leaders meeting atau di general session apalagi ya, karena ya itu pasti banyak yang seperti yang tadi saya bilang gitu. Saya ngomong tapi kayaknya mereka mengharapkan yang lain. Tapi kalau hari ini teman-teman hadir, pasti mengharapkan sesuatu yang ibaratnya what to do next-nya lah gitu ya. Bagaimana cara mencapai goal yang sudah Anda tetapkan, yang sudah Anda komit. Oke. Nah, sebelum saya mulai, saya mau tahu dulu nih, siapa di antara teman-teman yang hadir di sini yang leadership seminar kemarin adalah yang pertama kali. Boleh di raise hand, mungkin atau upline-nya kasih apa di chat, sebutkan nama dari downline Anda yang leadership seminar ini adalah yang pertama kali. Jadi leadership seminar yang kemarin ya, yang bulan Juli kemarin ya, adalah yang pertama. Boleh tolong raise hand. Saya mau tahu nih kira-kira yang mana saja yang betul-betul fresh from the oven, baru banget gitu. Wow, Oh, ada 2 ada ya. dokter Hewan Ya, Widi, DR ya, Hawidi, dan sama Rahmat dari Rahmat. Sidoarjo. Oke. Lalu mungkin kalau bagi yang belum tunjuk tangan, tapi menurut upline ada yang itu LS kemarin adalah yang pertama, mungkin boleh tolong di chat aja ya Mm-mm. supaya kami bisa tahu. Oke. Nah, nanti kita screenshot juga nih chatnya ya. Oke. Jadi ini pertemuan untuk Anda yang baru ya. Yang baru itu artinya bukan hanya yang baru pertama hadir di LS kemarin, tapi buat Anda yang belum pernah mencapai 20 plus VIP dan juga belum pernah mencapai ELC. Itu untuk yang pertama ya. Nah, yang kedua, saya juga mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah lama di bisnis ini, sudah mencapai peringkat-peringkat tertentu, tapi saat ini masih kepingin berjuang, mempunyai goal, komit dengan goal, untuk memulai lagi
seperti lembaran kertas yang baru, mulai lagi seolah-olah sebagai abo baru, ya, yang belum pernah ELC, yang belum pernah VIP 20 Plus, untuk 4 bulan ke depan mau mencapai 20 Plus VIP dan ELC lagi, gitu ya. Jadi selamat untuk Anda semua. Jadi benar-benar ini kelompok yang luar biasa banget, ya. Kami salut banget dengan Anda, terutama teman-teman yang sudah cukup lama bergabung di bis ini, tapi Anda mempunyai keberanian untuk melakukannya sekali lagi. Anda mungkin udah capek ya, sebagai camper atau sebagai lover ya, untuk beberapa tahun menikmati bisnis ini. Siapa sih yang nggak suka dengan lingkungan, dengan environment dari bisnis ini, semuanya serba positif ya. Tapi Anda udah memutuskan harus dapat sesuatu deh yang sifatnya lebih dari cuma sekedar pengembangan diri atau hal-hal positif. Saya kepingin mendapatkan benefit yang lebih banyak melalui bisnis Amway, oke? Dan saya dan Sonya selalu itu setiap kali bertemu dengan orang yang habis hadir ke leadership seminar, itu kami selalu memutuskan bahwa orang itu kami anggap baru lagi gitu. Seberapa lamanya pun atau berapa kali pun dia pernah datang ke leadership seminar, tapi setiap kali ada acara leadership seminar dan setelah acara leadership seminar berakhir, kami selalu melihat mata mereka dari kacamata yang bahwa mereka adalah orang baru. Ya, mereka baru menemukan magic moment dan mau melakukan hal yang berbeda. Oke. Nah, itulah sebabnya meeting hari ini sangat-sangat penting. Oke. Nah, saya mau share ya, saya mau share screen saya. Oke. Nah, udah terlihat ya, screen-nya kelihatan. Oke. Nah, sekarang goalnya apa nih? Goal Anda yang sudah Anda komit adalah 2, oke, yaitu VIP 20 plus, oke, dan Executive Leaders Club. Anda bisa lihat ya, atau juga Leaders Club, Executive Leaders Club. Oke, Anda bisa lihat vital sign di Executive Leaders Club yang paling kanan itu, yaitu distributor inti, memiliki frontline 20, total grupnya 60, total BDP-nya 15, dan PV dalam grupnya 6,5 juta. Itu lebih sebagai sebuah akibat lah. Kalau Anda melakukan yang 4 di atas, Anda akan mencapai PV grup 15% atau 6,5 juta gitu. Nah, tapi kalaupun Anda belum mencapai Executive Leaders Club, tetapi Anda sudah bisa mencapai VIP 20 Plus di acara National Leadership Seminar yang akan datang di bulan November, harusnya paling telat 1 bulan lagi Anda sudah mencapai ELC. Jadi benar-benar erat banget nih hubungan antara VIP 20 Plus dan Executive Leaders Club. Itulah sebabnya makanya kita mengajak, walaupun Anda belum ELC di saat di saat NLS ya, National Leadership Seminar, itu akan ada Executive Leaders Club Conference hari Seninnya, yaitu tanggal 18 November. Seharian tuh dari jam 9 sampai jam 5 sore ya di Jakarta. Jadi buat Anda yang lulus, Anda mesti extend 1 hari lagi kalau Anda berdomisili di luar Jakarta ya. Dan itu buat Anda yang belum ELC, Anda masih bisa tetap diundang kalau Anda mencapai VIP 20 Plus. Ya, jadi benar-benar memang ya erat banget lah hubungan antara VIP 20 Plus dengan ELC. Oke. Nah, sekali lagi salut untuk teman-teman yang baru. Karena apa? Karena untuk mencapai Executive Leaders Club itu nggak bisa cuma upline yang lakukan. Kalau untuk mencapai Leaders Club, kadang-kadang kita sebagai abo baru nih, kita mungkin kita nggak punya goal Leaders Club, tapi upline kita bisa membuat kita jadi Leaders Club gitu. Tapi kalau seandainya Executive Leaders Club, harus Anda sendiri yang buat komitmen, yang melakukan kerjanya, tentunya dibantu dengan upline juga, supaya bisa jadi ELC. Oke, jadi makanya Anda betul-betul luar biasa, karena Anda bertanggung jawab terhadap bisnis ini, dan Anda accountable terhadap bisnis ini. Oke, dan tentunya buat mereka yang lama menjadi transformer sekali lagi. Oke, nah, saya mau perlihatkan slide pertama tentang ILS Family Cruise dulu nih.
Oke. Kita akan melakukan ALS Family Cruise tahun 2025 di mengunjungi 3 negara, ya, China, Japan, South Korea, oke. Dan betul-betul satu hal yang luar biasa sekali kalau Anda belum pernah mengikuti cruise, ini saya dan Sonya suka banget dengan cruise. Kenapa? Karena kita bisa makan sepuasnya, bisa 7 kali sehari kalau mau. Makanannya luar biasa banget. Lalu kemudian kita bisa seperti nginap di hotel berbintang 5 karena suasana kapalnya itu mewah banget. Lalu yang menariknya kita bisa pindah-pindah negara setiap harinya, mengunjungi kota-kota tersebut tanpa harus unpack dan packing. Koper kita tetap di kamar gitu, ya. Masuk lagi, kemudian berangkat lagi. Nah, selama perjalanan di laut, kita bisa main, ada show, ada wah macam-macam deh. Oke. Nah, kenapa disebut family? Karena dengan poin tambahan 3 poin, nanti Anda tanyakan ke upline Anda bisa membawa 1 anak. Ya, kalau mau bawa 2 ya 6 poin gitu ekstra. Oke. Nah, jadi ini ada yang bertanya kepada saya, kita ALS-nya kok seringnya ke Asia gitu. Kalau di Malaysia itu kemarin kita dengar ya, Pete dan Celine itu baru datang ke ALS di Paris. Lalu nanti tahun depan nih, pada saat kita ke cruise, mereka perginya ke Vienna, ke Eropa sama Budapest. Luar biasa ya. Nah, saya yakin kita pasti bisa ke negara-negara tersebut sebagai ALS. Kenapa saat ini belum sering kita lakukan? Tapi lumayan ya tahun ini yang qualified akan pergi ke Amerika. Itu kan jauh juga gitu ya. Tapi kenapa nggak setiap tahun ke Amerika, ke Eropa? Karena ini teman-teman. Karena kita dibandingkan Malaysia, ini baru semalam diadakan pertemuan MW di Malaysia, ya, yang hadir lebih dari 3.500 platinum and above. Oke. Jadi banyak banget, mereka besar banget omset mereka gitu ya. Jadi alasannya kenapa kita belum bisa seperti mereka ya karena kita masih lebih sedikit daripada mereka, jauh lebih sedikit. Oke. Bahkan kalau Anda lihat itu grafiknya, ya Malaysia itu akan merayakan hari ulang tahun dia yang ke-50 di tahun 2026 nanti. Bahkan grafiknya itu naik terus dan sampai ke A70 nanti. Dan saya dan Sonya sih semangat banget karena one day kita pun di Indonesia pasti akan mencapai seperti itu. Oke? Amin. Ya. Nah, saya mau jelaskan kenapa Executive Leaders Club dan VIP 20 Plus itu adalah goal yang sangat signifikan. Oke. Pertama, seperti yang tadi saya bilang, kalau Anda mencapai goal tersebut, goal ini di November nanti, Anda bisa mendapatkan ALS Family Cruise dan bisa mendapatkan penghasilan skenario 3. Nanti akan saya jelaskan. Setelah Anda mendapatkan peringkat 21% dengan 3 kaki, Anda 1 tahun dari situ, penghasilan Anda penghasilan yang berkisar sekitar 600 juta rupiah. Semuanya diawali dari ELC atau VIP 20 Plus. Oke? Dan untuk bisa mencapai itu nanti saya jelaskan, tetapi tolong diingat, teman-teman perlu manfaatkan program-program yang ada dari MW Indonesia. Ada Path to Bronze untuk semua abo ya. Di beberapa negara itu hanya untuk abo di bawah 9%, kita untuk seluruhnya ya. Lalu juga ingat ya untuk mendapatkan yang namanya BFI, BBI dan belanja pintar gitu. Anda perlu manfaatkan semua program-program yang dilakukan oleh MW supaya lebih mulus Anda bisa menuju yang namanya nanti penghasilan skenario 3 dan juga mengikuti perjalanan ALS Family. Oke? Nah, ini penghasilannya yang saya tadi jelaskan. Anda screenshot saja, tapi screenshot juga agak jelek ya. Nanti udah lama sih slide ini saya perlihatkan. Tapi intinya adalah
buat Anda yang baru ya, kalau Anda mencapai 21% dengan 3 kaki, oke, itu kalau perkembangan bisnis Anda berlanjut, melakukan hal-hal yang diperlukan, dalam waktu 1 tahun, total penghasilan Anda bisa hampir 600, bisa lebih dari 600 juta, karena akan ada Founders Platinum TTCI 25 juta, plus ALS tentunya. Oke, saya nggak tahu dengan Anda, tapi saat ini yang perlu Anda pikirkan adalah, Anda perlu jadikan, masukkan dalam apa namanya, emosi Anda, apa artinya penghasilan tambahan 600 juta buat Anda? Anda bisa lakukan apa? Jadi jangan lihat, wah saya bisa mencapai Founders Platinum, wah saya bisa mencapai 21% atau ILC. Pokoknya semua goal itu adalah goal tentang bisnis MW yang tidak ada faktor emosinya mungkin untuk Anda. Tapi coba Anda terjemahkan, ya ujung-ujungnya uang mungkin ya. Dengan 600 juta Anda bisa lakukan apa? Seperti itu. Oke, Anda masukkan itu dalam emosi Anda. Tapi ini berlanjut loh. Ya, setahun dari itu ya penghasilan Anda bisa emerald, diamond, dan lain seterusnya gitu. Nah, ini sekedar game plan untuk Anda. Memang untuk mencapai 2 hal itu, yaitu mengikuti ALS dan mendapatkan penghasilan skenario 3, Anda harus kerja super ekstra disiplin. Ya, kenapa saya nggak bilang super keras? Karena bisnis ini nggak keras kok dibandingkan kalau ngantor dari jam 6 pagi, jam 7, udah macet-macetan, 1,5 jam sampai kantor, pulang macet-macetan lagi, itu baru kerja keras namanya gitu ya. Bisnis ini nggak keras kerjanya teman-teman, ya. Nah, jadi tapi perlu disiplin, oke? Dan kalau Anda lihat di situ keterangannya, ALS yang family nanti, family cruise, itu buat Anda yang baru pertama kali mencapai Founders Platinum, Anda bisa ikut. Jadi nggak usah ngikutin jumlah poinnya. Dan Anda pun yang namanya Founders Platinum itu adalah 21% mulai September sampai Agustus. Karena tahun fiskal MW diawali dari September. Tetapi, kalaupun Anda cuma mencapai 21%-nya 10 kali, yaitu mulai dari November, asalkan total PV Group Anda mencapai 16 juta kali 12 bulan, yaitu 192 juta PV, Anda bisa pergi. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti apa? Pada saat Anda mencapai ILC di bulan November, itu fatal sign Anda belum 21%. Anda bisa pilih, Anda tetap mau membangun dengan fatal sign, atau siapa tahu nih, ada beberapa teman Anda yang membeli banyak, ada beberapa e-spring, ada penyaring udara Sky, atau apa aja lah yang membuat PV Anda bisa menjadi 16 juta. Jadi, kenapa enggak Anda juga fokus ke situ? Karena Anda punya goal yang besar nih, sambil memperbaiki fatal sign Anda. Jadi, dalam game plan itu saya perlihatkan, anggaplah selama 4 bulan itu Anda terus mencapai ILC menuju 21% fatal sign, sehingga PV-nya Anda yang harusnya hanya fatal PV ILC atau 18%, Anda harus tambah dengan melakukan beberapa merchandising yang lebih banyak. Paham ya? Nah, lalu pada saat bulan Maret, harusnya, biasanya, setelah Executive Leaders Club, biasanya Anda hanya membutuhkan 1 putaran LS lagi untuk mencapai 21%. Jadi fatal sign 21% Anda akan capai di Maret 2024, di saat ada leadership seminar di Februari atau Maret lah, leadership seminar berikutnya. Seperti itu. Ya. Nah, lalu Anda lihat ya, ada platinum. Oh, betul sekali. Typo, Pak. Typo. Maaf ya. Itu 2025 semuanya itu. Ya, di Maret 2025, April 2025, terus sampai Agustus 2025 Anda mencapai Founders Platinum. Terima kasih koreksinya. Oke. Nah, di saat Anda mencapai 21% itu udah normal dan punya 3 kaki supaya Anda dapat BFI, dapat BBI, dan seterusnya, Anda akan dapat yang namanya
skenario 3, penghasilan skenario 3. Selama 1 tahun bisa mencapai 600 juta seperti yang tadi saya perlihatkan. Nah, ini adalah game plan yang perlu fokus, perlu disiplin ketat. Tapi buat Anda yang misalnya Anda merasa, waduh, saya kayaknya nggak mau ngejar sampai segitu deh. Karena ya saya masih punya kerjaan lain dan seterusnya, dan saya juga masih perlu membangun bisnis dengan Fatal Sign misalnya gitu ya. Anda mau ELC omsetnya juga 15%, nggak usah dikarbit-karbitkan. Ya nggak apa-apa. Skenario yang terjeleknya adalah Anda menjadi Executive Leaders Club, lalu 21%nya itu terus dimulai bulan Maret. Ya, Maret 2025 ya, mohon maaf. Itu semuanya 2025. Jadi Anda bisa di tahun fiskal yang akan datang mencapai 21% platinum. Oke, mudah-mudahan paham ya di sini ya. Nah, skenario 3 tetap Anda bisa dapat 1 tahun selama 1 tahun ya, selama penghasilan 1 tahun itu adalah sejak Anda mencapai 21% Fatal Sign dengan 3 kaki yang Anda bisa lihat ini penghasilan Anda. Itu tetap. Ya, semoga cukup jelas. Oke. Nah, jadi sekarang yang saya mau perlihatkan adalah bagaimana mencapai itu. Oke. Sebelum Anda mencapai itu, pertama Anda perlu punya countdown dulu nih. Kita harus sama-sama setuju, ya. Goal Anda semua yang ada di ruangan ini adalah Anda mencapai ELC atau VIP 20 Plus di NLS nanti. Dan untuk teman-teman yang sudah mencapai ELC, Anda bisa melakukannya yang kita namakan transformer. Kertas baru, kertas kosong, mulai lagi seperti ini. Jadi ini bisa untuk semua orang gitu, countdown ini. Ya, di luar grup yang ada saat ini. Oke? Nah, kalau countdown seperti ini Anda lihat tiap hari, dan tentunya melakukan kerjanya yang akan saya jelaskan nanti, saya nggak yakin loh kalau Anda nggak mencapai ini. Frontline, Anda buat countdown 20 sampai 1, karena Fatal Sign ELC 20 frontline. Total group, totalnya 60, terus sampai 1. Anda tulis terus, jadi di lembar kertas yang gede atau di papan tulis yang besar, Anda udah mulai lakukan ini. Ini yang namanya countdown. Entuan Mobile atau BDP dari 15 sampai 1. NLS dari 20 sampai 1. Dan ingat, Anda perlu mencapai mendapatkan 3 kaki 6%, baru bisa dapat yang namanya BFI dan BWI bonusnya. Oke, nah sekarang Anda juga udah tahu ya tentang pembicara yang akan datang itu gila banget gitu loh. Ini ya yang berbicara nanti itu sebetulnya yang ada 3 pasang orang Indonesia ini kita buat Anda. Buat Anda. Artinya apa? Buat Anda untuk belajar. Bukan artinya kita nggak belajar dari Alexi dan Vera. Tetapi umumnya kita bertiga pasang ini lebih tahu kondisi bisnis Anda. Oke. Tapi untuk promosi, ya, supaya Anda bisa bawa 20 orang, Anda perlu mati-matian mempromosikan sepasang Founders Crown Ambassador yang dari Ukraine ini. Nih ya, saya tanya sama beliau lewat WhatsApp, gimana sih cara mempromosikan kamu? Apa sih bisnis kamu sebesar apa sih? Ini bisnisnya nih. Di Rusia, dia orang Ukraine ya. Di Rusia, kami punya 50 diamond. Ada 300 emerald dan ribuan platinum di Rusia. Di Ukraine, kami juga sebagai Founders Crown Ambassador. Di Rusia, triple diamond. Kami juga mencapai emerald di Amerika. Dan platinum di banyak negara-negara Eropa. Di bawah kami, itu ada seorang Founders Crown Ambassador
dan juga 1 orang Crown Ambassador, dan ada lagi founder Crown. Gila ya, bisnisnya itu dinasti banget, gedenya luar biasa banget gitu. Nah, buat teman-teman Anda yang baru, yakinkan mereka bisa ikut foto challenge. Ya ini bukan untuk Anda, ya Anda ya keterlaluan kalau nggak mencapai ini gitu, nggak foto. Tapi untuk mempromosikan ke downline Anda yang baru, makanya promosikan leadership seminar, national leadership seminar dari sekarang. Setelah mereka daftar, Anda katakan, ini loh, kalau kamu bisa foto bersama mereka tuh, kalau bisa salah satu dari itu, gold ribbon atau T6 badges atau sponsor 10 frontline. Ya, bayangkan foto bersama seorang, waduh gila itu bisnisnya nggak main-main teman-teman. Dan ceritanya mereka orang Ukraine, downline mereka itu banyak banget di Rusia dan banyak banget di Ukraine yang notabene sampai saat ini masih perang. Mendengarkan cerita mereka, bagaimana downline mereka tetap berjuang menjalankan bisnis ini di tengah adanya bom dan lain seterusnya. Wow, menurut saya kita harus bersyukur ya, berada di negara yang sangat damai, oke, tidak ada peperangan, tidak ada bom. Jadi yuk ya kita benar-benar promosikan karena cerita mereka ini dahsyat teman-teman, dahsyat banget. Oke, nah kemudian yang saya himbau dari sekarang itu ingat yang kemarin saya pernah bilang ini, Mitch dan Didri katakan yang terpenting apa sih? Ya, ya ini 3 hal ini. Definite, probable, possible. Artinya apa? Definite adalah orang-orang yang sudah pasti akan hadir di National Leadership Seminar. Anda perlu tetap hubungi mereka, tetap build connection, tetap Anda promosikan challenge foto, promosikan ribbon, buat mereka lulus pacesetter, buat mereka ada di kedalaman, ada lagi orang yang hadir ke LS dan seterusnya. Probables untuk orang-orang yang kemarin itu Anda ajak nggak bisa hadir ya karena satu dan lain alasan, atau saat ini Anda ajak juga mereka masih ya belum bisa 100% memutuskan karena ada beberapa alasan yang mungkin tepat atau mungkin menurut Anda tidak tepat, tapi nggak apa-apa. Anda tetap terima alasan itu sambil Anda perlahan-lahan hubungi terus untuk supaya mereka membuat keputusan. Anda bantu caranya gimana. Kalau possible ya semua orang yang ada di sekitar Anda ya prospek. Oke, dari sekarang Anda sudah perlu membuat ini teman-teman. Oke, ada daftarnya nih. Tiap hari Anda tambah daftar Anda selain yang tadi ya, yang 18 minggu countdown, ini juga perlu Anda buat daftarnya. Oke. Nah, kemarin waktu saya dan Sonya bicara di Australia, ini adalah salah satu slide yang saya tunjukkan kepada mereka. Dan Anda sama udah tahu lah ya. Saya tunjukkan persis sama nih. Yaitu goalnya Executive Leaders Club atau VIP 20 Plus atau Transformer. Lalu buat 100 sampai 150 daftar nama. Sponsori 20 frontline. Dan 30 day challenge, artinya mendengarkan 30 judul audio dalam waktu 30 hari ke depan. Tanyakan ke upline Anda, audio apa saja yang perlu Anda dengarkan. Tergantung dari apa weakness-nya Anda saat ini. Masukkan ke dalam playlist. Ya, semuanya masukin playlist. Kalau udah ada 30, udah Anda benar-benar dengarkan setiap hari. Lalu datang ke bisnis preview setiap minggu dan minimal bawa 1 prospek. Karena ingat, cuma 18 minggu nih. Ngomong-ngomong tinggal 17 minggu loh. Ya, jadi nggak terasa nih 1 minggu udah lewat teman-teman sejak LS kemarin. Dan yang paling penting adalah accountability kepada upline Anda. Mingguan. Ini juga saya jelaskan kemarin, action steps-nya. Ini di acara LS terakhir nih, saya ngomong, register early bird plus 1. Nah, buat teman-teman yang sudah register early bird tentunya semuanya, tapi pakai plus 1 enggak? Tujuannya apa sih plus 1? Supaya kita bisa komit 1 ekstra EB tiket itu, kita paksa diri kita untuk mengajak orang dan minimal dalam waktu 1 minggu udah
udah terjual gitu satu orang yang hadir ke LS, ke National Leadership Seminar. Jadi Anda punya perasaan, waduh kalau Anda break satu ya, lalu kemudian Anda punya goal satu lagi, wow, ya itu akan luar biasa banget. Dan bayangkan ya teman-teman, goal Anda itu adalah kan 20, termasuk Anda. Kalau Anda berpasangan kan berarti tinggal 18 lagi nih. Nah, coba Anda bayangkan 18 itu ada 18 kursi nih ya di dalam LS National Leadership Seminar nanti. Itu semua grup Anda. Nah, 18 kursi itu bukan Anda semua yang penuhi. Anda paling ngajak 3, 4, 5 pasang, lalu masing-masing Anda bantu untuk ngajak beberapa pasang, udah 20 gitu loh. Sebetulnya tidak sulit-sulit amat gitu. Asal Anda mulai dari sekarang. Buat teman-teman yang ada di luar kota, waduh saya dari luar kota gimana? Mohon maaf teman-teman, saat ini yang bisa saya dan Sonya berikan adalah pengharapan yang tinggi kepada Anda. Kami tidak akan memberikan simpati kami kepada Anda. Faktanya Anda datang dari luar kota. Karena pertemuan National Leadership Seminar ini sangat-sangat penting dan luar biasa sekali. Banyak orang yang datang ke leadership membayar untuk seminar-seminar kepribadian lah, seminar segala macam. Ada kemarin misalnya ngomong ke kami, dia punya handyman ya, itu dibayar $60 per jam. Gila sih, handyman di sana tuh mahal banget. Jadi baru aja membayar sebuah seminar harganya $25.000. Gila nggak sih? Dengan cuma gaji dia $60 sejam ya sebagai seorang handyman, tapi punya visi untuk membeli sebuah paket seminar untuk 1 tahun seminar itu sebanyak $25.000. Gila nggak sih? Jadi banyak di Jakarta, di Indonesia juga seminar-seminar yang mahal gitu. Jadi artinya gini, jangan ragu untuk mengajak teman-teman saudara Anda yang dari luar kota sekalipun, karena mereka tuh kadang pergi ke luar negeri, ke Singapura, mengunjungi seminar ini, seminar itu. Tapi ya bagus seminarnya, tapi tidak ada koneksi yang langsung untuk membuat kita berhasil di bisnis Amway gitu kayaknya. Ya, yang kedua tentunya Anda semua sudah subscribe N21 Mobile. Nah, saya nggak tahu Anda kemarin sudah belum lakukan telepon satu orang ya. Nah, yang terakhir ini yang keempat ini adalah buat 100 sampai 150 daftar nama. Ini action steps yang harus Anda lakukan segera. Oke lah, mungkin ada dan di antara Anda yang nggak bisa sampai 100 sampai 150. Nggak apa-apa. Ini namanya working in progress. Jadi artinya berlanjut terus gitu. Oke. Karena saya yakin nih buat teman-teman yang lama sekalipun, Anda belum menulis daftar nama dari semua orang yang Anda kenal. Padahal kita udah bilang nih, tulis semua, jangan pandang bulu orang yang Anda tidak kenal, yang Anda kenal. Pasti masih ada ya yang Anda kenal belum Anda tulis. Bukan Anda masih milih-milih lah. Bayangin ada 280 juta penduduk Indonesia gitu. Saya yakin banyak orang yang akhirnya bisa Anda kenal melalui prospecting misalnya. Tapi awalnya yang 100 sampai 150 ini buat ring satu Anda dulu deh. Orang-orang saudara Anda yang istilah gini, teman baik Anda, saudara Anda yang kalau seandainya Anda nanti jalan-jalan ke luar negeri, mereka kecewa. Kenapa Anda nggak ngajak mereka? Orang yang Anda cintai, orang yang Anda peduli hidupnya mau berubah. Tulis dulu itu semuanya. Dan lebih menyakitkan lagi kalau Anda nggak tulis, akhirnya dia diajak orang lain dan sukses, itu lebih menyakitkan. Ya, jadi makanya ditulis semuanya. Oke? Nah, saya berbicara untuk teman-teman yang sudah lama di sini. Daftar nama Anda bisa perbarui lagi. Artinya kadang melihat daftar nama yang lama itu kadang kita ngelihatnya aja udah capek gitu ya, udah enek gitu ya. Itu namanya daftar nama basi ya. Kita harus ya jangan bilang basi deh, daftar nama yang udah beku. Kita harus panaskan lagi gitu daftar nama itu dengan say hi lagi ya dan seterusnya. Lalu juga Anda coba untuk karena gini, yang namanya daftar nama itu jangan disimpan-simpan. Daftar nama itu, saya pernah dengar sebuah audio, daftar nama itu bukan semacam
anggur atau wine di dalam sebuah penyimpanan anggur. Kalau yang namanya anggur itu ya atau wine, semakin lama semakin bagus, semakin mahal harganya. Nah, daftar nama Anda itu kayak ibaratnya sebotol susu, susu murni dari sapi. Semakin lama yang busuk, basi gitu. Jadi Anda jangan simpan lama-lama daftar nama Anda. Oke? Segera diundang, segera diajak. Dan tentunya yang namanya prospecting ya, saya yakin juga nih ya bahwa kita belum memaksimalkan prospecting kita. Setiap saat kita ketemu orang baru, kita kayaknya males menegur. Dulu sebelum jadi Emerald, saya punya goal prospek 3 orang per hari. Kalau teman-teman mau punya goal, coba mulai 1 per hari dulu deh, 30 per bulan gitu. Ya. Kenapa saya bisa pastikan banyak dari Anda atau kita yang belum melakukan prospecting semaksimal mungkin? Karena coba, ya saya nggak ada waktu hari ini, tapi saya kalau tanyakan kepada diri Anda masing-masing, siapa di antara Anda yang pernah diajak atau diprospek oleh orang yang menjalankan bisnis MW? Sesama leader Network 21. Saya nggak yakin lebih dari 10% pernah diajak. Ya, jadi artinya apa? Kenapa Anda belum pernah diprospek orang untuk bisnis MW di Network 21 ini? Ya karena sesama kita belum melakukan prospecting dengan banyak gitu. Ya, jadi ayo buat prospecting yang banyak sehingga Anda akan ketemu orang yang sebetulnya udah join MW di Network 21 gitu. Itu baru Anda prospeknya mantap gitu ya. Jadi intinya Anda coba melakukan yang namanya prospecting ya. Kalau saya dulu berpikirnya sederhana gini. Kalau saya kan melakukan prospecting itu saya punya goalnya 1.000 prospek selama 1 tahun. 1.000 prospek, makanya 1 hari 3. Dari 1.000 prospek itu, setengahnya aja mau melihat presentasi. 500 yang lihat presentasi, anggaplah dulu masih bodoh banget 1 dari 5 yang join. Jadi 100 yang join. Dari 100 itu masa nggak ada sih dapat 5, waktu itu saya udah punya 1 kaki besar, ya, yaitu Pak Polagus dan Ibu Linda. Masa nggak bisa sih punya 5 lagi untuk supaya saya jadi diamond? Nah, itu yang saya lakukan. Dan saya masukkan emosi, proses melakukan prospecting itu ke dalam impian atau nightmare saya gitu. Kalau saya nggak melakukan 100 prospek per bulan, wow, saya bisa telat nih jadi diamond-nya. Seperti itu. Ya, jadi coba masukkan emosi di dalam goal Anda. Oke, jadi ngomong-ngomong soal emosi ya teman-teman ya. Anda jangan sampai khawatir gitu loh kalau sampai ditolak orang, misal nanti presentasi ditolak gitu. Karena yang namanya penolakan itu biasa. Ya, kemarin ini saya dengar audio dari Mitch bagus banget nih yang yang di BDP bulan Juni. Beliau bilang, ya, di hotelnya waktu di South Africa itu ada orang yang nawarin teh, kopi ya pada saat breakfast. Dari meja ke meja, tea, coffee. Lalu Mitch bilang, "No, thank you." Nah, kira-kira orang yang nawarin tea, coffee itu langsung marah-marah nggak sama Mitch karena nolak? Nggak. Dia pergi ke meja lain lagi gitu loh. Ya. Nah, kita nawarkan opportunity gitu. Why not? Kita terus aja gitu. Ya, kita prospek, kita presentasi dan seterusnya. Jadi, kalau menurut saya nih, kalau misalnya Anda sama sekali udah habis daftar nama Anda misalnya nih, Anda hanya cukup melakukan prospecting 1 per hari, Anda bisa double pay setter tiap bulan. Karena kalau 30 orang yang Anda prospek, 15 yang Anda presentasikan, 4 orang yang join, itu aman banget. Oke? Jadi mulai sekarang nih setiap kali konsultasi coba tanya ya atau jawab ke upline Anda. Berapa orang yang sudah saya prospek gitu. Oke? Nah, jadi coba buat ya waktu saya pernah bicara di Eropa ngomong tentang saya punya project 1.000 ya, 1.000 prospek dalam waktu 1 tahun. Wah, ada orang yang datengin saya, dia bilang, "Saya mau lakukan project 10.000 dalam waktu 3 tahun," katanya. Ya, saya nggak tahu gimana hasilnya. Tapi udahlah, mungkin nggak usah tinggi-tinggi gitu. Saya tantang Anda deh.
project 100 deh untuk 1 bulan ke depan, gimana? Ya, tapi Anda monitor. Atau project 30 deh, ya, mulai dari kecil dulu, ya, 1 per hari, seperti itu, ya. Karena ada dari bukunya yang namanya Frank Bettger, ya, How I Raise Myself from Failure to Success in Selling. Itu beliau bisa sukses katanya karena selama 25 tahun beliau bertemu dengan 40.000 orang baru. Jadi rata-rata sekitar 4-5 orang per hari. Jadi ujung-ujungnya tetap ketemu orang baru. Oke. Nah, ini yang favorit saya nih. Kalau Anda sudah punya 100-150 daftar nama, Anda bisa penuhi pasti 81 kotak ini selama 18 minggu. Ya, 17 minggu dari sekarang gitu. Oke. Saya nggak peduli berapapun besarnya bisnis Anda, teman-teman sekalian, tapi Anda semua, kita semua perlu mengisi 81 kotak ini. Supaya dapat 20 frontline baru, dapat darah segar. Dan pasti akan ada 3 yang aktif nantinya. Oke? Nah, jadi satu lagi nih, kenapa penting ngisi kotak ini? Karena kalau seandainya nih, besok atau minggu depan nih, Anda ditolak 5 orang nih. Presentasi, daftar nama Anda pribadi ya, ditolak 5 orang berturut-turut. Aduh, langsung Anda down banget, iya nggak sih? Tapi kalau seandainya Anda menulis, setiap kali ditolak Anda isi ya, di 81 kotak itu, udah 5 kotak terisi, Anda merasa, apa ya, excited. Wow, yes, tinggal 76 kotak lagi yang perlu saya isi, gitu. Jadi, perspektif Anda berbeda gitu kalau Anda mengisi kotak ini. Karena Anda tahu, 81 kotak, kalau Anda isi, lakukan dengan benar, akan ada 20 orang yang join. Tinggal masalahnya, di mana 20 orang yang join itu. Bisa-bisa Anda dapat 10 pertama, itu ditolak terus gitu. Oke? Jadi ingat ya, Anda sukses di bisnis ini bukan karena ada orang yang join atau tidak. Enggak. Tapi Anda sukses adalah karena apakah Anda akan melakukan sekali lagi presentasinya walaupun sudah ditolak belasan kali misalnya gitu. Oke? Jadi faktanya ada orang yang join atau tidak join itu tidak membuat Anda sukses. Paham ya? Nah, setelah itu yang step kelima adalah saya tulis di situ. Sit down, duduk bersama upline core Anda. 3 pertanyaan ini yang selalu ditanya. Nah, saya mau tanya nih, Anda sudah belum? Harusnya udah ya, dengan upline Anda melakukan 3 hal ini. Ya, apa yang Anda pelajari selama LS kemarin? Apa goal Anda nanti? Nah, ini saya masih Oktober National Convention-nya Australia, tapi buat kita di November LS ya nanti ya. Lalu apa yang Anda mau lakukan berbeda? Nah, ini 10 menit terakhir ini yang saya mau bahas ini adalah apa yang berbeda yang akan Anda lakukan untuk mencapai goal Anda. Saya yakin sih dari sekarang ada berapa orang nih? Ya, 527. Saya yakin termasuk kami juga. Dari 527 ini pasti pernah buat gol dan gagal. Buat gol, gagal, gol, gagal, gol, gagal terus gitu loh. Nah, tapi kalau keseringan gagalnya, pertama Anda hebat. Masih berani membuat gol lagi. Itu udah hebat banget. Tetapi perlu ditanya terus nih, apa yang berbeda yang perlu Anda lakukan untuk mencapai gol Anda? Karena Albert Einstein bilang, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama terus-menerus, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Lalu John C. Maxwell juga bilang gini, the secret to your success is in your daily agenda. Jadi rahasia sukses nggak usah jauh-jauh. Dari agenda Anda saja. Jadi kalau Anda misalnya nih, kurang begitu berhasil atau ya ibaratnya, aduh kok saya nggak ada perkembangan sih bisnis saya. Lihat aja agenda Anda 2 minggu sebelum sama 2 minggu sesudah. Biasanya sih kita dapat jawabannya, oh pantes gua nggak kerja nih, gitu. Ya. Nah, jadi habitnya Anda lakukan 4 presentasi per minggu, oke, seperti yang tadi saya bilang, presentasi aja terus. Suksesnya Anda bukan tergantung dari orang join atau tidak join. Suksesnya Anda adalah tergantung dari apakah Anda mau presentasi sekali lagi atau tidak.
Lalu kalau Anda sudah presentasi banyak dan ditolak terus, Anda harus dengarkan audio terus. Makanya kita sarankan 2 audio setiap hari. Awalnya untuk 30 hari ke depan, ingat yang 30 day challenge. Tanya upline Anda, diskusi sama-sama, apa kira-kira yang Anda mau perbaiki, apa kelemahan Anda, tadi produk kan, tadi sikap kan, tadi sistem kan, entah cara prospecting kan, entah cara presentasi, follow up. Anda nanti dikasih arahan sama upline Anda. Ini loh audio-audio yang perlu Anda dengar. Lalu Anda masukkan ke dalam playlist di dalam N2 Mobile Anda, dan tugas Anda 30 hari ke depan dengarkan 30 audio itu berulang-ulang. Oke. Dan yang ketiga itu ya 5 kontak per hari. Saya selalu menjadikan saya dulu ya buatnya 10 kontak. Ini saya bagi 2 terus nih buat Anda nih. Anda buat 5 kontak aja cukup. Dulu saya 10 kontak per hari atau setengah jam. Jadi saya batasi waktu setengah jam. Nah, dulu jarang kita main SMS, nelpon. Ya. Jadi apa namanya sekarang WhatsApp nggak bayar lagi, ya. Jangan tidur sebelum Anda menulis 5 kontak 5 orang siapa saja yang akan Anda hubungi besok. Nah, kalau Anda melakukan prospecting yang banyak, presentasi yang banyak, dulu saya pernah bilang 5 kontak itu bisa cukup. Halo, apa kabar? Ya, bisa begitu. Tapi kalau Anda lakukan presentasi, Anda lakukan prospecting yang banyak, kayaknya 5 kontak Anda udah bukan basa-basi lagi deh. 5 kontak Anda itu udah berkisar, wah si A ini besok saya mau ingetin lagi, dia udah dengerin audio belum? Si B ini dia udah tahu belum cara order barang? Si C ini dia masih perlu diingatkan nih untuk daftar ke N2 Connect misalnya, atau apa aja. Itu udah aktivitasnya udah luar biasa banget. Jadi perlu Anda arahkan. Ya. Nah, kenapa saya bilang 5? Mungkin Anda lagi semangat, wah saya mau 20. Kalau bisa 5 aja gitu. Asal tiap hari. Jauh lebih bagus jadikan kebiasaan. Ya, daripada Anda lagi semangat 20, besoknya 0 gitu. Jadi jangan tidur sebelum nulis 5 kontak per hari yang Anda akan kontak tiap hari besokannya. Ya, setiap hari juga Anda bicara nih sama pasangan Anda. Kira-kira hari ini aktivitas kita menjauhi atau mendekati ya untuk ke arah goal kita. Ya, kita review lagi nih. Ya, apa saja yang kita lakukan harian. Nah, review yang terbaik adalah seminggu sekali dengan upline Anda. Seperti yang tadi saya bilang, kemarin minggu lalu 14 Juli, sekarang kita sudah tanggal 21 Juli. Jadi udah tinggal 17 minggu lagi. Kalau kita nggak monitor minggu demi minggu, teman-teman, itu cepet banget loh berlalunya. Jadi Anda ini udah kayak apa ya, buat agenda pertama, Anda perlu ya di dalam yang barisan kanan itu apa saja, apa namanya, buat janji, ya, atau bukan buat janji deh, ibaratnya Anda telepon atau Anda audio note, kirim audio note kepada upline Anda. Mudah-mudahan Anda mempunyai udah WhatsApp group sama upline Anda. Ya, supaya setiap minggu Anda biasakan memberikan masukan apa saja yang sudah Anda lakukan. Itu yang namanya weekly accountability. Dan Anda bisa tanya segala macam ke upline Anda gitu loh. Jim Donnan kan bilang, you cannot steer a parked car. Artinya mobil kalau lagi parkir berat banget setirnya. Tetapi kalau seandainya sudah jalan, setirnya jadi lebih enteng. Nah, kalau jalannya udah arahnya salah, nggak masalah. Asalkan setiap minggu Anda dikoreksi. Nah, itu satu lagi. Kita juga mohon kerendahan hati Anda untuk mau berubah atau mau belajar atau mau rela untuk dikoreksi lah gitu. Ya, supaya Anda ke arah yang benar gitu. Jadi selama 17 minggu ke depan ini ya tiap minggu Anda coba untuk melakukan accountability, voice note, kirim, upline saya kemarin ini habis prospek atau orang ini tiba-tiba dia nolak. Upline Anda mungkin bisa tanya, kamu ngomongnya kayak gimana gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Akhirnya lama-lama Anda diarahkan gitu. Oke, asalkan Anda terus-menerus komunikasi dan minimal seminggu sekali. Ya. Nah, saya ingatkan lagi, ini kenapa yang lain hijau, ini kuning, karena
Ini yang paling penting untuk Anda tempel di mana-mana. Nah, kemarin saya dan Sonya belajar dari seorang guru tentang goal setting. Namanya Keith Abraham. Dia pengarang banyak buku, dia udah bicara di 40 negara, audiensnya totalnya udah 1,7 juta orang yang ikut hadir dengar dia bicara. Pokoknya wah, ahlinya banget deh. Nah, satu poin yang saya mau sharing dengan Anda, banyak poin yang saya dapatkan, mungkin di lain kesempatan saya akan sharing, tapi yang ini nih, dia mengatakan bagaimana cara meningkatkan kemungkinan kita mencapai goal kita. Kira-kira pastinya pengen tahu dong, ya gimana caranya meningkatkan probability itu. Nah, dia bilang begini, kita akan 10% kemungkinan kita bisa mencapai goal kita kalau kita men-set dan menulis goal kita. Nah, semua dari Anda sudah mencapai posisi ini nih. Karena Anda sudah sama upline Anda, sudah set dan write your goals. Tapi tujuan kita bukan cuma untuk setting your goals. Tujuan kita adalah mau membuat goal Anda tercapai gitu. Ya. Makanya Anda perlu lakukan yang kedua. Consciously focus on your goals. Gimana caranya supaya secara sadar kita fokus terhadap goal kita? Yaitu dengan cara baca goal kita tiap hari. Ini nih, baca tiap hari. Tempel di mana-mana. Atau ya, kalau ini kan countdown ya, Anda bisa tempel, Anda buatnya di ini. Tetapi mungkin saran saya, ELC, Script, VIP 20 Plus, udah masuk dalam Anda punya picture profile mungkin, ya, atau pokoknya tempel di tembok, tempel di cetekan lampu, tempel di remote AC, tempel di kaca, di cermin, ya, tiap hari Anda bisa lihat. Oke, Anda perlu fokus terus terhadap goal Anda dengan cara membaca setiap hari. Nah, akan naik jadi 40% kalau Anda punya tanggalnya untuk achieve your goals. Nah, terlihat di sini ya, Anda sudah men-set goal Anda, VIP 20 Plus dan ELC. Anda sudah sudah mau akan fokus terus nih, tiap hari Anda baca goal Anda. Dan Anda juga udah punya date-nya, yaitu tanggal 15 November. Jadi udah ada date. Karena, aduh gila ya, kita kan tahu waktu kita dulu kuliah atau SMA gitu ya, itu kan kita tiba-tiba kalau dikasih assignment, biasanya last minute nih ya, biasa detik-detik terakhir, baru kita kerjakan, selesai juga gitu. Karena ada deadline-nya. Ya. Atau Anda kalau misalnya mau berlibur gitu kira-kira, misalnya mau pergi kemana liburannya 2 minggu sama keluarga Anda. Kira-kira hari terakhir sebelum liburan itu Anda jadi efektif banget ya. Segala macam Anda kerjakan. Karena Anda punya deadline. Besok Anda udah nggak ada lagi di kota itu gitu. Anda mau pergi 2 minggu. Jadi banyak banget. Anda jadi efisien, efektif banget kerjanya Anda. Karena Anda punya deadline. Oke. Nah, saya juga dulu gitu. Gara-gara saya punya deadline Februari 1995 saya harus jadi diamond. Wah, udah saya benar-benar udah masukkan emosi dalam deadline itu. Anda juga 15 November nanti bukan cuma sekedar VIP 20 Plus, bukan cuma sekedar ELC. Itu mungkin nggak ada artinya buat Anda angka itu gitu loh. Tapi Anda masukkan emosi dalam goal itu. Anda dapat 600 juta setahun dari 21%. Kira-kira Anda mau ngapain? Anda bisa di-recognize sebagai new 21% misalnya, atau apa aja. Anda akan bawa anak Anda pergi jalan-jalan, Anda janjiin. Nah, ini yang ke-6, yang ke-5. Sorry, yang berikutnya. Anda kemungkinan mencapainya menjadi 50% kalau Anda mempunyai rencana kerjanya. Bagaimana cara mencapai goal Anda. Wow, beruntung nggak sih kita di Nerok 21 dan dengan upline-upline Anda? Kita udah tahu persis Anda cara kerjanya seperti apa, rencana kerjanya apa. Ada core, ada activity loop, ada vital signs, Anda konsultasi terus tiap hari sama upline Anda. Benar-benar udah kayak rel aja, Anda tinggal ngikutin aja jalannya gitu loh. Nggak usah nemuin hal-hal yang baru gitu.
Jadi Anda udah tinggal melakukan step demi stepnya. Jadi Anda udah di posisi 50% nih teman-teman. Hebat ya? Nah yang 60%-nya commit to someone else. Tinggal Anda udah ngomong kan ke upline Anda. Sekarang tinggal Anda bicara, kalau pasangan Anda masih belum aktif di sini, Anda ngomong ke pasangan Anda, atau ke anak Anda, atau ke orang tua Anda, atau ke teman dekat Anda. Anda katakan goal Anda. Supaya lebih banyak orang yang tahu. Nah, ini baru 60%. Gimana caranya supaya Anda bisa mencapai 95%? Dikatakan di sini, set a regular accountability appointment atau weekly accountability. Nah, ini teman-teman yang paling penting. Ini yang paling penting. Itulah yang tadi saya bilang kan. Ya, setiap minggu selalu melakukan yang namanya voice note, kirim ke upline Anda. Apa yang Anda lakukan selama seminggu sekali itu. Tanya pertanyaan dan seterusnya supaya Anda diarahkan. Bayangkan nih, bisa sampai 95% kemungkinan Anda untuk sukses. Lalu Anda mungkin bertanya, kenapa nggak 100%, Pak? Ya, kalau ya Anda perlu Tuhan berkenan juga ya dengan goal Anda gitu. Kita cuma seorang manusia, kita bisa mempunyai goal dan melakukan yang terbaik dari kita, tapi yang memutuskan tetap Tuhan gitu ya. Jadi 95%, jangan mendahului Tuhan gitu ya. Jadi tapi lumayan banget ya nggak sih teman-teman? Naik dari 60 ke 95% hanya gara-gara Anda weekly accountable. Jadi mungkin kalau Anda tidak dapat apapun dari saya hari ini, saya bicara hampir sejam, mungkin saya rasa yang paling penting adalah ini, weekly accountability. Nah, banyak teman-teman downline kami ya, sering mulai melakukan ini pas lagi semangat habis LS, habis itu 1 bulan umurnya hilang karena tidak melakukannya lagi. Nah, saya minta dengan sangat mohon kalau Anda benar-benar mau mencapai goal Anda ini, bisa nggak sih bertahan 17 minggu, 17 kali lagi Anda lakukan ya weekly accountability ini. Yuk kita mau buat sama-sama nih di MW Indonesia bisa sebesar Malaysia juga nih teman-teman. Saya aja gregetan juga nih ya. Karena kita ya aduh saya semangat banget nih. Ada 526 orang. Satunya udah hilang nih. Ya. Tadi 527. Oke, jadi saya semangat banget teman-teman dengan adanya yang namanya pertemuan ini. Karena bayangin semua dari Anda siap melakukan gitu. Iya. Nah, ini beberapa quote aja yang saya dapat. The magic you are looking for is in the work you are avoiding. Gila ya. Ini dalam loh. Ini saya translate. Keajaiban yang kamu cari ada dalam pekerjaan yang kamu hindari. Pas banget ya. Apa yang Anda suka hindari? Nah, itu makanya kenapa Anda nggak dapat apa yang Anda ingin lakukan. Lalu ini ada lagi dibilang. Coba sekarang cari tahu apa distraction Anda, apa saja yang mengalihkan perhatian Anda. Anda tulis dan Anda siap nggak untuk hilangkan distraction itu. Lalu apa yang Anda mau lakukan secara berbeda 30 hari ke depan. Anda diskusikan sama upline Anda. Ini yang paling penting juga. Ya, apa saja yang berbeda yang Anda mau lakukan. Nah, apa yang perlu Anda berikan atau Anda korbankan untuk mencapai tujuan tersebut. 24 jam, nggak tiba-tiba Anda dapat 26 jam sehari. Sehari tetap 24 jam walaupun Anda udah punya goal yang hebat banget. Jadi apa nih yang perlu Anda korbankan? Masih main tenis tiap hari misalnya, ya harus dikurangkan. Masih sering nonton, masih suka nonton YouTube. Cuma kenikmatan tertunda teman-teman, dan saya nggak minta 17 tahun fokusnya. 17 minggu ini. Ya, harus ada dong yang di give up atau yang di sacrifice. Harus, teman-teman, harus. Nggak mungkin nggak deh. Ya. Nah, ini terakhir slide saya agak nggak enakin sih. If you are not willing to do that, give up your goal. Kalau Anda nggak bersedia melakukan yang tadi, ya udah, Anda juga lepaskan goal Anda. Itu dari saya. Jadi, wow, semangat banget nih. Sejam saya bicara.
Itu aja sih. Sonya mungkin mau nambahin nggak nih? Sampai habis suara saya. Semangat nih soalnya, teman-teman. Yang dibicarakan Robert itu benar-benar apa persis yang kayak aku lakukan di kalau lagi triathlon gitu. Mendingan nggak usah daftar race daripada nggak finish. Ayo Ya. teman-teman, Robert selalu bilang nggak ada yang gagal, tapi hanya apa finish apa yang Anda sudah mulai. Ya. Oke, Yes. Kita aku trip unmute ya. bareng-bareng ya. Kita harus Ya, trip. Aduh, tak ALS-nya sabar. akan seru banget nih. Oke. Tak Jadi ini sabar udah di screenshot ya nama-namanya ya nih ya. Tapi udah. teman-teman leader juga pasti tahu lah siapa-siapa aja yang datang ya. Jadi aduh senang banget. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Kita kerja sama-sama. Kalau aja Anda tahu apa yang kami rasakan, Anda pasti nggak bisa tidur malam hari ini. Ya, karena banyak banget yang bisa kita dapatkan dari bisnis ini, teman-teman. Oke, dan ini adalah saat yang paling tepat. Oke, sayangnya saya Ya, tadi mau bentar. buat tanya jawab, kayaknya nggak ada waktu lagi. Terima kasih banyak, teman-teman. Jadi fokus terus, pegang erat dengan upline Anda, weekly accountability. Oke, bye-bye, teman-teman. Bentar aku unmute Terima dulu ya. kasih. Oh ya, Gimana unmute cara dulu ya. unmute? Saya mau dengar suara Anda nih. Bentar, Ah, bentar. Bingung. oh, Cara oh unmute. bisa. Unmute-nya kita di participants, lalu Iya, bentar, bentar, bentar. kemudian Lagi kita lagi ask error, all lagi to error. unmute. Udah saya lakukan. Thank you Kakak so Makasih much, Pak 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 Robert. Robert.